saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini. Mari Engkau tibakan mereka, sehingga mereka bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Mereka merasakan kekuatan daripada-Mu, kuasa yang tidak terbatas, mampu membuat kami hidup, mampu membuat semangat kami bangkit, karena ada Tuhan di hadapan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah, lawatlah kami Tuhan. Kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Luar biasa, pagi hari ini Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Dia baik bukan karena keadaan, tetapi Dia memang baik, titik ya. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan sempurna dalam setiap hidup kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah tolong kita semua ya. Dan pagi hari ini kita akan memberikan waktu kita cukup 2 jam, cuma 2 jam. Mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya menyapa juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Sama-sama kita akan menikmati hadirat Tuhan, dan jamahan Tuhan akan diberikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan puji Dia dengan sebuah pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Tuhan
kita percaya semua di dalam rencana Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita pagi ini kita boleh ada, berdiri dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan, semua bukan karena kuat gagah kita, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Dengan darahmu kau telah tebus dosaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Milikku
Yesus buat pengorbananmu bagi kami. Dengan darahmu Engkau tebus dosa kami. Kami yang berdosa Engkau melayakkan kami. Dan kami boleh menyebut Engkau Bapa. Dan inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan. Kami rindu disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Berfirmanlah ya Tuhan. Siapkan hati kami siapkan hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang hadir di tempat ini. Urapi juga semua jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita sudah di bulan Mei ya. Tidak terasa kita sudah di bulan yang kelima di tahun 2021. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional ya. Kepada guru-guru selamat Hari Pendidikan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan merenungkan, kita akan sama belajar firman Allah. Kita buka di dalam Rut pasal 1. Kita baca mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Rut pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Firman Allah berkata demikian. Masakan kami menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sebelah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka di Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kitab Rut. Mari kita perhatikan dulu tentang pendahuluan daripada kitab Rut ini. Di dalam Rut pasal 1 dikatakan ada di zaman hakim-hakim terjadi suatu kelaparan yang begitu hebat di bangsa Israel. Ada satu keluarga yang bernama keluarga Elimelek.
Mereka ada di Bethlehem, tetapi karena suatu keadaan yang terjadi, akhirnya mereka pergi ke Moab. Nah, saudara-saudara, ternyata ketika mereka merantau ke Moab, bukan sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup mereka. Tetapi saudara-saudara perhatikan, ketika Elimelek ini ada di Moab, Elimelek meninggal. Kemudian kedua anaknya, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Sisalah Naomi dan ada anak mantunya yang satu bernama Orpa, satu bernama Rut. Ketika kedua anaknya meninggal, Naomi ini, kemudian Elimelek juga meninggal, akhirnya Naomi berkata kepada menantunya, "Kamu pulang aja ke daerahmu, aku akan kembali ke Bethlehem." Tetapi ketika kita baca tentang ayat pokok tadi kita, ternyata Rut ini tidak mau pergi ke rumahnya. Dia masih tetap bersama dengan Naomi. Makanya di ayat yang ke-16 dikatakan begini, "Tetapi kata Rut, janganlah saat aku meninggalkan engkau dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana aku bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Saudara-saudara, Naomi sudah mengalami banyak hal di dalam hidupnya. Makanya ketika dia pulang ke Bethlehem, orang-orang berkata, "Itukah Naomi?" Kemudian dia berkata, "Jangan panggil aku Naomi, tetapi panggil aku Mara." Karena dia sudah banyak mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Saudara, Mara itu artinya pahit. Naomi berkata, dia sudah banyak hal yang dia alami. Ketika dia ada di Moab, bukan sesuatu yang baik dia dapatkan, tetapi ada tragedi, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, sehingga dia hanya pulang bersama dengan Rut. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana tentang Rut ini. Saudara perhatikan, Rut itu adalah gambaran gereja yang menerima kemurahan untuk menjadi umat Tuhan. Rut itu orang Moab. Firman Allah katakan bahwa di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ketiga, Moab itu Tuhan tidak suka. Karena Moab itu adalah keturunan daripada Lot. Lot itu saudara-saudara yang dihasilkan dari anak perempuannya sendiri. Maka lahirlah Moab. Dan itu Tuhan tidak suka dengan Moab. Coba kita lihat ayat itu saudara-saudara. Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ketiga. Kita lihat dulu tentang Moab ini latar belakang daripada daripada Rut. Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ketiga dikatakan begini. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Moab ini Tuhan mengutuk Moab. Makanya dikatakan firman Allah, mereka tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Dan bahkan sampai keturunan yang ke-10. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi kita melihat peristiwa daripada Rut ini, kaumnya ditolak oleh Tuhan, tetapi Rut menerima kemurahan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau jelaskan di sini saudara-saudara bahwa sekalipun mungkin latar belakang kita, yang mungkin keluarga atau nenek moyang kita itu banyak melakukan kesalahan atau banyak hal yang mereka alami, tetapi karena kemurahan Tuhan, kita boleh dijadikan anak-anak Tuhan. Seperti Rut ini, latar belakangnya Tuhan tidak suka dengan orang Moab. Nah, kemudian saudara-saudara, Rut ini adalah gambaran gereja Tuhan, yaitu non-Israel yang sebenarnya tidak mendapat bagian daripada janji Allah, tetapi menerima anugerah untuk dijadikan kita sebagai anak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita sebenarnya tidak layak. Sebenarnya tujuan Tuhan datang kepada bangsa Israel, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita mendapat bagian daripada keselamatan yang Tuhan sudah karyakan itu di atas kayu salib.
Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memperhatikan di sini tentang bagaimana Rut itu. Di setiap pasal yang kita akan lihat sini, saudara-saudara, bagaimana kita belajar daripada pribadi Rut. Sekalipun dia anak mantu, tetapi dia begitu setia kepada Naomi. Dia katakan kepada Naomi, bangsamu lah adalah bangsaku. Kemana kamu pergi, aku pun ikut pergi. Kemana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Betapa Rut ini setia kepada Naomi. Naomi bilang, sudah kamu pulang sudah. Tetapi saudara-saudara, kita belajar yang pertama saudara-saudara daripada Rut ini. Rut ini adalah orang yang setia. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 yang kita sudah baca. Di ayat yang ke-14 kita kembali lihat, menangis pula mereka dengan keras. Karena Naomi sudah bilang, kamu pulang aja ke rumahmu. Dikatakan lalu Orpa mencium mertuanya, ia minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya, kepada Naomi. Ayat yang ke-15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Naomi bilang kepada Rut, kamu ikut saja juga dengan Orpa, pulang saja. Tetapi apa kata Rut? Janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Yang pertama kita belajar daripada Rut adalah, Rut ini orang yang setia. Dia setia kepada siapa? Kepada mertuanya, kepada mama mantunya, yaitu Naomi. Naomi sudah dalam keadaan yang habis, saudara-saudara. Dia sudah tidak punya apa-apa. Tetapi saudara-saudara, kita perhatikan Rut ini. Dia begitu setia kepada Naomi. Sekalipun dia anak mantu, tetapi Rut tetap setia mengikuti Naomi. Padahal Naomi sudah mengalami kesulitan. Sudah susah Naomi. Tetapi Rut begitu setia kepada Naomi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga dia katakan di ayat yang ke-17 yang kita sudah baca, kemana kamu pergi, aku pun akan pergi. Di sana dikatakan, di sana di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Makanya saudara-saudara, akhirnya Rut Naomi dia berdiam diri. Rut mengikuti dia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang kita belajar pagi hari ini, belajarlah kita setia kepada Tuhan. Amin. Kesetiaan itu, apa kata Alkitab tentang kesetiaan? Coba kita buka saudara-saudara. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 dikatakan orang yang setia itu sudah langka. Makanya Amsal 20 ayat yang ke-6 dikatakan, Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6, orang baik itu banyak, tetapi yang setia siapakah yang akan mendapatkannya? Dikatakan banyak orang yang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara, orang mencap label baik itu banyak. Wah, dia baik. Apakah dia itu setia? Makanya saudara-saudara, orang yang setia, siapakah yang dapat menemukannya? Tuhan mau supaya kita setia kepada Tuhan. Baik itu relatif banyak, saudara-saudara. Tetapi setia itu, firman Allah katakan, sudah langka. Siapakah yang dapat menemukannya? Nah, ukuran kesetiaan kita mengikut Tuhan sampai di mana? Sampai kita mati, sampai Tuhan Yesus datang, sampai akhir hidup kita, saudara-saudara. Saudara, mari kita mulai setia kepada Tuhan. Setia di dalam keluarga, setia dalam melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan. Seperti Rut ini kita belajar, saudara-saudara, untuk dia setia sekalipun dia kepada mertuanya,
dia tetap setia mengikuti Naomi dalam keadaan susah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bisa saja saudara-saudara Ruth bilang begini, Naomi kamu sudah susah, maaf ya saya harus pulang. Tetapi saudara-saudara, Ruth sekalipun Naomi susah, dia tetap setia. Amin, saudara-saudara. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin istri lihat suami dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, harus pun tetap setia kepada Tuhan. Amin. Setia dalam keluarga. Jangan karena waktu senang, wah begitu setia. Ketika susah, tinggalkan. Mari saudara-saudara, kita mau setia di dalam Tuhan, setia di dalam kehidupan berkeluarga. Supaya berkat Allah, pertolongan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita mau setia, saudara-saudara. Setia di dalam Tuhan. Setia melayani Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Setia sampai selama-lamanya. Karena ukuran kesetiaan kita itu sampai akhir, saudara-saudara. Dan firman Allah katakan, orang yang setia dihargai oleh Tuhan. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-25. Coba kita lihat ayat itu, saudara-saudara. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-25. Firman Allah berkata, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Saudara-saudara, Tuhan akan membalas kepada kita sesuai dengan kesetiaan, kebenaran kita, sesuai dengan kesucian kita. Maka Tuhan akan membalas, menghargai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Kita belajar daripada Ruth. Yang kedua, saudara-saudara, kita lihat di dalam Ruth kembali, saudara-saudara. Ini di dalam pasal yang kedua. Ruth pasal 2 ayat yang kedua dikatakan begini. Ruth pasal 2 ayat yang kedua. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita lihat di sini adalah Ruth itu penuh dengan kasih, penuh dengan kasih sayang. Bukan saja dia setia kepada Naomi, tetapi dia itu sayang kepada Naomi. Dia katakan, aku mau pergi. Ruth ini yang bekerja. Dikatakan, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Saudara-saudara, ketika mereka sampai di Bethlehem, ada musim menuai jelai. Dan saudara-saudara, pekerjaan daripada Ruth ini, dia hanya pungut sisa-sisa jelai yang hasil panen itu. Dikatakan dia hanya memungut bulir-bulir jelai belakang orang yang murah hati kepada. Jadi saudara-saudara, dia hanya memungut sisa-sisa orang yang sudah menuai. Nah, saudara-saudara, kalau di kampung ada sawah. Nah, biasanya saudara-saudara, orang kalau potong padi ada sisa-sisanya. Ada orang yang memungut itu. Nah, Ruth itu seperti itu. Orang sudah selesai panen, dia belakang dia cari yang sisa-sisa. Dan firman Allah katakan, ketika dia tanya kepada Naomi, Naomi katakan, pergilah. Saudara, Ruth ini penuh dengan kasih. Ruth penuh dengan kasih sayang. Dia sayang kepada Naomi, sehingga dia buktikan dengan dia bersikap dan berbuat. Saudara-saudara, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi bukan hanya saja di dalam perkataan. Ada orang begitu, kata-katanya begitu luar biasa ketika berbicara soal mengasihi, tetapi tidak dibuktikan dengan sikap dan perbuatan. Saudara-saudara, kadangkala istri, ya, kadangkala bukan hanya kata-kata saja suami yang minta, oh aku mengasihi engkau, tetapi saudara-saudara, perbuatanlah yang harus kita lakukan untuk menyatakan cinta kasih kita kepada pasangan kita, iya kan? Bukan hanya kata-kata saja,
tetapi dengan perbuatan. Saudara, mengasihi ini adalah rela berkorban. Mengasihi itu tidak egois. Dan Ruth ini begitu rajin. Dia begitu cakap. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar di dalam kehidupan kita untuk kita mengasihi. Saudara-saudara, kadangkala dalam perjalanan kita, dalam keluarga, ada saat-saat kita mengalami tantangan, persoalan. Kadangkala saudara-saudara membuat terjadi kegoncangan. Tetapi ketika ada kasih di dalamnya, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak egois, akan mempertahankan keluarga itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu tidak bersungut-sungut. Kasih itu melakukan pekerjaan dengan rela, berkorban, dengan sesuatu yang melepaskan hak yang ada di dalamnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita mengasihi dengan hati yang tulus, sama seperti Ruth ini. Ruth ketika melakukan pekerjaannya di dalam Ruth pasal yang kedua, ketika dia bekerja dia tidak bersungut-sungut. Mungkin dia ada sungutan, biasanya omelan, ngapain ya? Sudah jauh-jauh, siapa sih Naomi? Mungkin itu omelan-omelan kadang-kadang. Tetapi saudara-saudara, kita lihat Ruth ini. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menyalahkan dirinya. Dia tidak menyalahkan Naomi. Tetapi apa yang dia kerjakan sungguh-sungguh. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita bersungut-sungut melakukan pekerjaan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, lakukan itu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, supaya berkat Tuhan turun. Tetapi ketika kita melakukan bersungut-sungut, saudara, akan menjadi lebih berat. Tetapi ketika dengan ucapan syukur, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Coba kita lihat saudara-saudara, Rut pasal 2 ayat 22-23. Rut pasal 2 ayat yang ke 22-23 dikatakan begini. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Ayat 23. Demikian Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Rut yang bekerja, saudara. Rut menuai. Naomi katakan, "Rut, kamu begini ya, kamu harus dekat dengan pengerja-pengerja ketika kamu ada di ladang." Ayat yang ke-23, demikian Rut tetap dekat. Rut dengar-dengaran kepada mertuanya. Dan ketika dia memungut, saudara-saudara, dikatakan dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungutnya sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rut melakukan pekerjaan dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, Tuhan sudah berikan pekerjaan kepada saudara. Tuhan sudah percayakan pekerjaan kepada saudara. Mari lakukanlah itu dengan ucapan syukur sambil memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita melakukan dengan ucapan syukur, ada berkat yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Rut tidak bersungut-sungut. Rut itu penuh dengan kasih. Mari kita belajar hidup kita ini penuh dengan kasih, saudara-saudara. Kita lihat, saudara-saudara, tentang istri-istri ya. Amsal pasal yang ke-31. Amsal pasal yang ke-31. Bagaimana contoh sebenarnya istri-istri di dalam Alkitab. Amsal pasal yang ke-31. Kita perhatikan di sana mulai ayat yang pertama. Amsal pasal yang ke-31. Pagi hari ini kita bahas tentang
istri-istri, mungkin kemudian hari suami-suami ya. Haleluya. Kita dulu bahas suami istri-istri supaya suami pulang luar biasa bahagia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 10. Ayat 10. Ini saudara-saudara, mohon maaf istri-istri ya, kalau tersinggung puji Tuhan. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Amin. Haleluya. Dia berharga dari permata. Wah, haleluya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Amin. Haleluya. Istri yang cakap ini, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal saudagar dari jauh mendatangkan makanan. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuannya. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatan menguntungkan pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia takut kepada salju untuk tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena ia seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain pakaiannya. Suaminya, saudara perhatikan, dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya, menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Haleluya. Berilah kepadanya bagian dari tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Haleluya. Saya baca Amsal 31 ini, saudara-saudara. Ini jadi istri. Saudara, menurut Amsal, istri yang ideal seperti ini, istri yang cakap, lebih berharga daripada permata, berharga dari apapun, saudara-saudara. Dan dikatakan suaminya percaya, dan dia dikatakan tidak akan kekurangan keuntungan. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ibu-ibu, mari kita belajar untuk kita menjadi istri yang cakap, istri yang mengasihi suami, istri yang takut akan Tuhan. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-30 dikatakan bagian B, istri yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau menjadi ibu-ibu di sini, menjadi istri-istri yang cakap. Amin. Haleluya. Amin. Yang keras. Yang keras. Yang keras. Oh, haleluya. Amin, suami-suami. Amin. Oh, kurang keras. Amin. 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 Haleluya. Saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita ya. Mari kita belajar. Haleluya. Semua dalam proses belajar, saudara-saudara, untuk menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali di Rut, saudara-saudara. Rut pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Kita lihat belajar dari Rut. Yang pertama tadi dia orang yang setia, yang kedua penuh kasih, dan yang ketiga dikatakan begini. Rut pasal 3 ayat yang kelima dan 6. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ayat 6. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya.
Yang ketiga adalah Rut, orang yang taat. Dia taat kepada Naomi. Naomi bilang, kamu harus pergi. Dia pergi. Kemudian harus melakukan ini. Dia lakukan. Makanya di ayat yang ke-6, sesudah itu pergilah ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat. Saudara perhatikan di sini, dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertua kepadanya. Saudara, ini satu ketaatan daripada Rut. Apa yang dikatakan oleh Naomi, dia lakukan. Rut menantu yang hormat kepada mertuanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, biasanya antara anak mantu dengan mertua biasanya enggak cocok. Itu biasa di mana-mana ya. Saudara-saudara, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar kepada Rut. Memiliki hati yang taat, memiliki hati yang penuh dengan kasih. Memang tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi firman Allah ini ingin mengingatkan kita kembali untuk kita belajar berkaca kepada firman. Kadang-kala saudara kita berkaca kepada orang lain, oh dia kan bisa, kan dia boleh. Saudara-saudara, firman Allah ini adalah cermin kita. Kalau berbicara tentang kebenaran, ada di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara, bicara soal tentang ketaatan. Apa kata Alkitab tentang ketaatan? Coba kita buka Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Dikatakan begini, kakinya turun. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Taat, saudara-saudara, firman Allah katakan percaya penuh. Taat kita kepada Tuhan berarti kita percaya penuh kepada Tuhan. Makanya Amsal dikatakan percayalah kepada Tuhan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bahasa Manado bilang keminter. Keminter itu apa? Apa ya? Sok tahu. Nah itu keminter. Makanya ibu gembala selalu bilang kalau berdoa bilang beri anak-anak kepinteran, bukan keminteran. Saudara-saudara, supaya kita jangan sok tahu. Makanya Alkitab katakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah, kalau menurut saya ini. Tetapi saudara-saudara, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Nah itu tadi saudara-saudara, keminter. Ya, wah. Tetapi saudara-saudara, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar untuk hidup dalam ketaatan. Kita contoh di dalam Alkitab, saudara, tentang ketidaktaatan. Tidak usah baca, saudara-saudara. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ada perintah kepada Raja Saul. Raja Saul itu Tuhan katakan kepada Saul, Saul, kamu harus tumpas satu bangsa ini sampai kepada segala-galanya, baik itu binatang, baik itu rajanya. Tetapi apa yang Saul lakukan? Dia tidak taat. Coba kita baca saja supaya tidak salah. 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ketiga mulai di situ dikatakan 1 Samuel 15 ayat yang ketiga ini tentang bagaimana Raja Saul ditolak. Jadi pergilah, ini Tuhan katakan kepada Saul, pergilah kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya.
laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perintah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat 9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala yang hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Apa yang Tuhan katakan kepada Samuel untuk Raja Daud. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Raja Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Saudara, gara-gara Saul tidak taat, Samuel berdoa, Samuel tidak tidur satu malam, saudara-saudara. Karena apa? Ketidaktaatan daripada Saul. Tuhan sudah katakan kamu tumpas semua. Tetapi Saul mungkin lihat, waduh ini eman ya. Kadang-kala ya, wah ini eman. Ini apa ya eman itu ya? Sayang. Oh kalau ini binatang-binatang yang besar-besar ini tidak usah ditumpas, kita pelihara. Tetapi di mata Tuhan ternyata Tuhan tidak suka. Saudara, kadang-kala kita berbuat, wah ini mungkin di mata Tuhan benar, belum tentu, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, menyesallah Tuhan terhadap Saul. Dan dikatakan Tuhan menolak Raja Saul. Dan siapa yang sakit hati? Samuel. Dikatakan firman Allah, maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Saudara, gara-gara ketidaktaatan daripada Saul, Samuel yang tidak tidur. Saudara-saudara, kadang-kala juga ya, hamba-hamba Tuhan lihat anak-anak Tuhan, aduh, berdoa, kok tidak taat ya, kok begini. Nah saudara-saudara, kita belajar dari Saul. Mari kita mau taat. Amin, saudara-saudara. Taat saja. Apa yang Tuhan inginkan, lakukan itu. Akibatnya Saul akhirnya di ayat yang ke-11 dia ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Ketidaktaatan. Ketaatan mendatangkan berkat. Rut taat. Akhirnya dia ketemu dengan Boaz. Dia seorang yang sederhana. Pekerjaannya hanya memungut selai. Tetapi ada saudagar di situ, ada konglomerat yang memperhatikan dia. Namanya Boaz. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjut, saudara-saudara, yang terakhir. Rut pasal yang keempat, ayat 13 sampai 14. Pertama, Rut itu orang yang setia. Kedua, Rut itu orang yang penuh kasih. Keempat, Rut itu seorang yang taat, dengar-dengaran. Kemudian yang keempat, Rut adalah wanita yang diberkati. Ayat 13, lalu Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Apa Naomi katakan? Ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Berikutnya, ayat 16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutnya namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud.
Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rut tadi dari orang Moab tidak berharga. Tetapi ketika dia hidup dalam ketaatan, mengasihi Tuhan, mengasihi taat kepada Tuhan, dijadikan satu keturunan. Yesus lahir daripada keturunan Daud. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa. Orang Moab sebenarnya tidak dianggap, tetapi Tuhan angkat dia. Rut adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang tidak terpikirkan oleh Rut, itu yang Tuhan berikan kepada Rut. Saudara, dipertemukan dengan Boas, orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan keturunan Rut muncullah silsilah Yesus. Silsilah Yesus tercatat, ada nama Rut di situ, ada Isai, ayah Daud. Seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan menilai ketulusan hati daripada Rut. Dan Rut diberkati, bukan saja dia, tetapi keturunannya diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara, kita rindu supaya keturunan kita, anak cucu kita menjadi anak-anak cucu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Allah katakan, anak cucumu akan perkasa di bumi. Ketika kita belajar daripada Rut ini, belajar daripada firman Tuhan ini, Naomi yang tadi dikatakan pahit hidupnya, tetapi saudara, Tuhan mengubahkan menjadi indah karena dia bersama-sama dengan Rut. Saudara, jadilah Rut, artinya secara rohani di dalam keluarga, saudara. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak mengasihi orang tua mengasihi anak. Saudara-saudara, sehingga sesuatu yang pahit Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu yang manis. Naomi dia alami kepahitan, hidup susah, tetapi saudara-saudara, Rut mengubah hidupnya kembali, saudara-saudara. Rut mengubah hidup daripada Naomi sehingga perempuan-perempuan berkata, coba kita lihat ayat yang ke-15 tadi. Perempuan-perempuan berkata, ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penembus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan betul, saudara-saudara, nama anak itu adalah Obed, ayah daripada Daud. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan akan mengubahkan sesuatu yang susah, sesuatu yang pahit, sesuatu yang menderita. Tuhan bisa ubahkan kalau kita mau hidup taat kepada firman Tuhan. Yang pertama, saudara, setialah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, hiduplah penuh dengan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, kasih dalam keluarga. Dan yang ketiga, saudara-saudara, hiduplah dalam ketaatan. Taat saja, dengar-dengaran saja kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mungkin kisah Rut ini begitu sederhana, tetapi ketika kita melihat makna yang ada di dalamnya, ada berkat Tuhan yang kita bisa ambil. Saudara, Tuhan mau supaya kita terus belajar mengikuti kehendak Tuhan. Kemanapun yang Tuhan mau, mari saudara, kita lakukan. Ikuti saja proses Tuhan. Hari-hari ini mungkin sedang diproses oleh Tuhan. Ikuti saja prosesnya Tuhan. Karena ada kata-kata bijak mengatakan bahwa proses itu tidak hasil. Apa itu? Itu. Nah, kedengaran lebih besar. Mengelabui hasil. Itu. Proses tidak mengelabui hasil. Proses yang susah, hasilnya juga luar biasa. Tetapi jangan sampai kita maunya proses yang susah. Tidak susah. Ikuti saja proses Tuhan. Saudara sedang diproses Tuhan, kita akan lihat hasilnya. Saudara-saudara, pertolongan berkat Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Saudara, ayat yang terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus
Haleluya. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ini kan ada yang mau mudik ya, agak sedikit lama. Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Saudara, kasih dan setia itu satu paket. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kasih kalung di leher tentang setia dan kasih. Tulislah itu pada loh hatimu. Saudara, loh hati. Ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan serta manusia. Sederhana sekali saudara. Tetapi ketika kita lakukan firman Allah ini, firman Allah katakan engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Syaratnya apa? Kalungkanlah itu saudara apa? Kasih dan setia itu. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tulislah itu pada loh hati. Amin saudara-saudara. Biarlah loh hati kita itu hanya ada Tuhan. Di dalam loh hati kita itu hanya ada Tuhan yang nomor 1. Nomor 2 mungkin loh hati daripada Ibu Selamat, Pak Selamat, ya kan? Anak-anak, ya kan? Ya kan? Itu saudara-saudara. Maka firman Allah katakan kamu akan mendapat penghargaan dari mana? Dari Allah dan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara, siapkan hati saudara. Kita belajar daripada kitab Rut itu. Saudara, kalau kita lihat tentang pelajaran, tidak ada banyak hal yang kita bisa nikmati, kita bisa pelajari daripada Alkitab ini. Begitu luas sekali pengetahuan, begitu luas sekali rahasia-rahasia yang Tuhan akan singkapkan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Kita nyanyi pujian yang awalnya tadi. Pujian yang awalnya tadi. Apa tadi pujian awal? Oh, sekalipun. Ya, kita nyanyikan pujian ini, kemudian kita akan masuk di dalam. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun kau berjalan dalam lembah gelap, tangan-tanganmu selalu
Kita bersyukur pagi hari ini. Ruth diberi kemurahan, kita juga diberi kemurahan Tuhan, diberi kasih karunia Tuhan. Tuhan boleh layakkan kita. Yesus sudah menebus segala dosa kita. Boas juga adalah gambaran Kristus yang menebus Ruth. Pengorbanan kita, pengorbanan daripada Tuhan Yesus bagi kita begitu luar biasa. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Mari siapkan hati saudara untuk kita menerima perjamuan ini. Saya undang Pak Yusuf maju ke depan untuk kita akan berdoa untuk perjamuan ini. Haleluya, haleluya. Saudara minta kelayakan dari Tuhan, minta kesucian dari Tuhan, supaya perjamuan ini menjadi berkat bagi kita. Perjamuan ini akan mendatangkan kesembuhan. Perjamuan ini akan mendatangkan kesehatan. Perjamuan ini akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Dalam negara lamanya sekitar. Haleluya, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Hamba-Mu juga layakkan Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah perjamuan ini menjadi berkat bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat bagi perjamuan ini. Berkati hamba-Mu Pak Yusuf yang akan menjalankan pelayanan ini. Kami percaya kami akan diberkati. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk terima perjamuan ini Tuhan. Sucikan, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian ini terus.
Kita pegang cawan dengan tangan kiri kita, roti dengan tangan kanan kita. Saudara, mari kita menghargai tentang perjamuan ini. Kita percaya bahwa inilah satu peringatan, mengingatkan akan cinta Tuhan di dalam hidup kita. Mengingatkan tentang bagaimana Yesus berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita, untuk menebus segala kesalahan kita. Dan ketika kita menerima dengan iman, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dimenangkan. Kita tidak lagi diintimidasi oleh kuasa setan, kuasa iblis, karena kita sudah dimenangkan. Percaya dengan iman supaya ada mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita angkat dengan tangan kita, tangan kanan kita roti. Sebelum itu kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, melambangkan tubuh daripada Kristus itu sendiri adalah roti yang ada di tangan kanan kita. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, tangankan saudara ada cawan melambangkan darah Yesus yang sudah berkorban. Darahnya sudah tertumpah untuk menebus segala salah dosa kita. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya dengan iman, kami yang hadir pagi hari ini dijamah dalam
silakan untuk berdoa. Firman Allah dan perjamuan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya katakan kepada Tuhan, aku kan setia mengasihimu. Tiada sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Selamanya, mari selamanya Tuhan setia. Kasih-Mu saat ini kami ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mengasihi kami. Kau memberikan kami sampai hari ini. Haleluya. Kami boleh dilayakan Terima kasih. untuk menerima Haleluya Yesus. perjamuan Terima suci kasih. pada hari ini. Haleluya. Ini bukan satu kebetulan, tetapi satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Karena masih ada kesempatan Terima kasih. yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu mengajar kami untuk tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan, taat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, luar biasa. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami ucapan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami menyerahkan, bentar kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan tolong kami, ajari kami memberikan yang terbaik, memberikan dengan sukacita, karena Tuhan tidak berhutang kepada kami. Kami percaya Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama diberkati lewat firman Tuhan pagi ini, amin. Luar biasa, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita untuk kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Belajar tentang Rut
yang diberkati Tuhan pada zamannya. Kita percaya kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita juga akan ditolong dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti Mama Jessica akan maju ke depan untuk membawakan persembahan. Kita angkat satu pujian bahasa Manado, sak jeke kulon derek Gusti. diberkati dan ditegur oleh firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebagai pengumuman, sebentar sebelum pulang kami akan membagikan tabungan anak-anak sampai remaja, nanti jangan pulang dulu. Kemudian ada laporan kas keuangan di bulan ini yang sudah dipasang di mading, saudara bisa lihat di sana. Kemudian kami ucapkan, kami gembala sekeluarga bersama seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Ardi, Mbak Dita yang beribadah di rumah. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, untuk doa pagi kita dari hari Senin sampai hari Sabtu setiap 4.30, kemudian
doa malam kita hari Selasa jam 7 malam, ibadah doa puasa, tutup puasa 15.30 hari Jumat, hari Sabtu ibadah kita anak-anak dan remaja pada jam 4 sore, kemudian ibadah raya kita hari Minggu pagi di tempat ini. Puji Tuhan. Ada satu informasi yang akan kami sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf untuk pembagian sembako memang dari beberapa waktu yang lalu selalu kurang ya. Jadi sebenarnya pada kemarin ini sudah ditambahkan. Kalau yang kemarin itu seingat saya 18 mungkin ya Pak Sugeng ya, yang beberapa waktu lalu. Berapa? 18. Iya, 18. Kemudian ini sudah ditambahkan menjadi 20. Tapi tetap kurang. Jadi kami mohon maaf buat jemaat yang lain yang tidak hadir pada minggu yang lalu dan yang beribadah di rumah. Kami mohon maaf ada beberapa yang tidak bisa kami bagikan. Jadi memang beberapa waktu lalu ada keluarga yang tidak dapat, tapi bulan ini kami antarkan ke rumahnya ya, karena pada waktu kemarin itu tidak, untuk bulan-bulan sebelumnya tidak dapat. Kita berdoa supaya kedepannya semuanya bisa mendapatkannya ya. Puji Tuhan, saudara berdoa. Puji Tuhan, itu saja yang jadi pengumuman. Kita bertemu kembali di doa pagi besok Bapak Ibu. Sama-sama kita berdoa untuk menyembah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kita selalu diberkati oleh Tuhan. Terus jaga kesehatan kemanapun saudara pergi dan berada. Tetap melakukan protokol kesehatan ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau sudah berkorban, Engkau sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Dan kami percaya setiap pribadi kami ada di ruang mata-Mu Tuhan. Engkau melukiskan kami di telapak tangan-Mu Bapa. Engkau yang paling tahu setiap pergumulan kami jemaat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sudah berbicara bagi kami untuk kami tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami menjadi keharuman bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan setiap pergumulan persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang baru Tuhan beri bagi kami semua. Semangat yang baru dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Kami berdoa pagi hari ini yang mengalami kekurangan, yang punya masalah di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Tuhan atas kami. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa yang datang di dalam kelemahan tubuh, sakit rohani, sakit jasmani, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menjamah dan menyembuhkan kami.
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menggenggam tangan kami, Tuhan yang menolong hidup kami. Pagari, tutup, bungkus kami, kemanapun kami pergi dan berada Tuhan sertai. Oh Tuhan, pagari, hindarkan kami dari sakit penyakit, virus bakteri kami patahkan dalam nama Yesus. Mara bahaya kecelakaan kami tolong dalam nama Yesus. Tuhan, pagari kami, Tuhan sertai kami, kemenangan demi kemenangan, berkat rohani, berkat jasmani menjadi bahagian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa buat Pak Rahmat, buat Pak Ucok Tuhan. Tuhan jamah Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Berkati seluruh kami yang sudah hadir pagi hari ini, dari anak-anak sampai orang dewasa yang ada di rumah juga Tuhan, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, tetangga-tetangga kami, daerah di mana kami tinggal diberkati oleh Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu pagi hari ini. Tambah-tambahkan urapan hikmat-Mu atas hamba-Mu. Beri kekuatan, kemampuan dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya kami sudah terima jawaban doa pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami berdoa untuk Ibu Ardi yang berulang tahun. Turunlah berkat Tuhan bagi Ibu Ardi. Berkati pekerjaan rumah tangganya, suami istri, Tuhan tolong senantiasa. Anak mereka juga diberkati Tuhan. Hamba berdoa, umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan, kehormatan ada di tangan kirinya. Berkat Allah kiranya menyertai dia. Apapun yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Seluruh kami yang hadir, baik yang kami di tempat ini, di rumah doa, di GPDI Betania, maupun yang beribadah di rumah masing-masing, turunlah berkat Tuhan di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ini iman kami kepada Tuhan, ini percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh, Jawa Timur, Sidoarjo, Surabaya, tetangga sekitar kami, Tuhan memberkati. Tuhan tolong juga biar terus kami bebas beribadah. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang sudah berkorban mengembalikan milik Tuhan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita terima mujizat, terima kesembuhan, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.